36 atlet sepeda yang di bawah naungan Pemprov ISI Sumsel mengikuti kejuaraan bertajuk Race from Home yang digelar akhir Juni kemarin. Atlet yang turun di kejuaraan dengan konsep virtual ini merupakan atlet terbaik dari 9 kabupaten kota di Sumsel. Ajang ini sengaja digelar ISI Sumsel untuk menjaga performa atlet sepedanya, serta mengisi kosongnya jadwal kejuaraan sepeda di tanah air. Dari 2 kejuaraan yang digelar, ISI Sumsel mengakui ada peningkatan serta penurunan performa atletnya. Kalau dari hasil yang kami telaah, dari hasil yang sudah kami rekap, ada berapa catatan yang akan kita sampaikan nanti ke Pengcap, khususnya untuk atlet-atlet mereka. Catatan dalam artian kami juga mengevaluasi apa yang terjadi di Race from Home ini, yang tadinya mereka juara, sekarang menjadi penurunan. Itu akan kami diskusikan dengan mereka. Tapi overall kami menilai bahwa memang di sepeda ini ada yang disebut dengan nomor-nomor spesialis dari atlet. Yang ingin kami capai dari perlombaan yang kita gagas di tengah COVID-19 ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh atlet itu tetap berlatih, tetap semangat dengan tujuan untuk mereka supaya nantinya tetap berprestasi. Kejuaraan bertajuk Race from Home hanya khusus untuk atlet sepeda profesional di bawah naungan Pemprov ISI Sumsel. Sumatera Selatan menurunkan 10 atlet putra-putrinya pada kejuaraan catur daring yang digelar PB Percasi. 10 atlet itu turun di nomor Grandmaster, Master PB, dan Master Internasional. Meski berstatus kejuaraan daring, Percasi Sumsel mengakui peta persaingan di kejuaraan ini berat karena sejumlah peserta merupakan atlet senior. Di kejuaraan ini Percasi Sumsel tidak ada target untuk atletnya. Percasi Sumsel hanya menargetkan masuk 10 besar. Ajang ini dijadikan Sumsel ajang latih tanding untuk menambah pengalaman bertanding atletnya. Ya, kita memang tidak mematok target karena levelnya cukup berat. Grandmaster, masuk serator itu di sana dan lain sebagainya. Tapi kita bersemangat, berjibaku sehingga akan mendapat 10 besar, ada juga sampai 18 besar. Pada kejuaraan daring yang dilakukan setiap akhir pekan ini, sudah 8 pertandingan yang digelar sejak April lalu, dari total 15 kali pertandingan yang dijadwalkan PB Percasi. KONI Sumsel memiliki waktu panjang mempersiapkan atletnya yang akan turun pada Pekan Olahraga Nasional di Papua 2021 mendatang. Batalnya PON Papua akhir tahun ini membuat KONI Sumsel terpaksa menunda Pelatda yang seharusnya mulai dilakukan pada pertengahan tahun ini. Untuk mengoptimalkan waktu persiapan yang ada, KONI Sumsel kembali mengagendakan Pelatda pada Januari 2021. Induk olahraga di Sumsel itu berharap atletnya tetap berkomitmen berprestasi di PON Papua tahun depan. Kita berharap bahwa Pelatda tersebut sudah bisa kita mulai pada bulan Januari. Tentunya menyesuaikan dengan keputusan pemerintah daerah. Kita berharap paling lambat antara Januari dengan Februari Pelatda itu sendiri sudah berlangsung. Kita yakin bahwa para atlet tetap berkomitmen untuk menampilkan ataupun meraih prestasi terbaik untuk PON yang akan datang. Selain menjaga performa, KONI Sumsel mendukung atletnya untuk mengikuti kejuaraan cabur secara virtual. Masih merebaknya pandemi COVID-19 membuat KONI Kota Palembang membatalkan Pekan Olahraga Kota yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada September mendatang. Selain itu, minimnya dukungan dana menjadi salah satu penyebab dibatalkannya Porkot 2020. KONI Kota Palembang memastikan pembinaan prestasi tetap akan berjalan meski Porkot dibatalkan. KONI Palembang telah menyiapkan program pengganti Porkot, yakni seleksi mandiri cabang olahraga. Melalui seleksi mandiri, KONI Kota berharap tetap dapat membina atlet berprestasi yang dipersiapkan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan pada 2021 mendatang. Jadi mengenai Pekan Olahraga Kota Palembang tahun 2020 ini, kita melihat kondisi terakhir pandemi dan juga dari pemerintah Kota Palembang bahwa pendanaan kita memang tidak mencukupi untuk itu. Maka untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Kota tahun 2020 ini kita modifikasi lagi. KONI Kota Palembang mengambil kebijakan apabila memang pelaksanaan Pekan Olahraga Kota Palembang tahun 2020 ini yang insya Allah dilaksanakan pada bulan 9 itu tidak bisa dilaksanakan, maka kita menggantinya dengan namanya seleksi mandiri cabang olahraga. Dalam seleksi mandiri cabur,
Kewenangan sepenuhnya diberikan pada pengurus cabur menentukan seperti apa formasi seleksi. Bantuan dana juga akan diberikan pada Pemkot cabur guna terselenggaranya seleksi mandiri.